Toriko yang sebelumnya masih bertubuh kekar, seketika langsung menyusut begitu keluar dari cairan nutrisi, seolah-olah tubuhnya berubah menjadi balon yang kempes. Ia segera mengambil sebuah apel dan melahapnya. Seketika itu juga, sel-sel tubuhnya kembali aktif. Semakin banyak makanan yang ia santap, otot-ototnya yang sempat mengering pun perlahan kembali pulih seperti semula. Namun saat Toriko sedang lahap makan, benih regenerasi yang ditanam di lengannya yang putus tiba-tiba mulai bertunas. Hal yang sulit dipercaya adalah, jika pada orang biasa benih itu baru mulai tumbuh setelah paling cepat 3 tahun, namun benih di lengan Toriko justru sudah mulai bertunas pada hari pertama. Tak lama kemudian semua makanan habis dilahap. Namun itu masih jauh dari cukup. Begitu asupan nutrisi habis, tubuh Toriko kembali mulai menyusut. Yosaku pun segera menyuruh semua orang menyiapkan lebih banyak makanan. Sejak saat itu Toriko terus makan dari siang hingga malam. Tetapi sebanyak apapun yang ia makan, rasa laparnya tidak juga hilang. Seolah-olah seluruh nutrisi yang masuk ke tubuhnya justru diserap habis oleh benih regenerasi di lengannya. Karena kelelahan, Toriko hendak berbaring kembali di dalam cairan nutrisi untuk beristirahat. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia memuntahkan dahak kental. Lalu seluruh tubuhnya mulai dilanda rasa sakit yang luar biasa. Saat semua orang terkejut, Yosaku dengan tenang menjelaskan bahwa itu adalah reaksi normal. Hanya dalam waktu 1 hari, lengan Toriko sudah mulai beregenerasi, dan rasa sakit hebat itu hanyalah efek samping dari proses tersebut. Untuk meredakan penderitaannya, Yosaku menyiapkan madu khusus dari lebah obat yang memiliki efek pereda nyeri. Setelah itu, apakah Toriko mampu bertahan atau tidak? Semuanya bergantung pada tekadnya sendiri. Sementara itu, lengan Toriko terus tumbuh kembali dengan kecepatan yang bisa dilihat langsung oleh mata. Namun di saat yang sama, Yosaku menyadari bahwa persediaan madu hampir habis. Demi menyelamatkan Toriko, Sunny dan Rin segera pergi memburu lebah obat di padang rumput. Saat itu Toriko sudah gemetar menahan rasa sakit dan hampir tidak sanggup bertahan. Untungnya Sunny dan Rin berhasil kembali tepat waktu. Di tempat lain, sup abad buatan Komatsu akhirnya selesai dibuat. Siapa sangka bahan terakhirnya justru berasal dari air liur seekor penguin. Begitu mencicipinya, wajah Komatsu tiba-tiba berubah menjadi konyol karena kelezatan sup abad begitu luar biasa, hingga membuat seluruh indranya seolah kewalahan menerima rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada saat yang sama, Toriko tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Ia terengah-engah, lalu menunduk dan mendapati bahwa lengan yang sebelumnya putus kini telah tumbuh kembali dengan sempurna. Toriko sangat gembira. Setelah penantian selama 3 bulan, akhirnya lengannya kembali tumbuh. Tak lama kemudian, ia berdiri. Meski terpisah ribuan kilometer, sel gurmet di dalam tubuhnya memberitahu bahwa sup abad buatan Komatsu akhirnya telah selesai.